Salam Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, kita menyadari bahwa anak didik yang kita hadapi sekarang pasti memiliki kemampuan, minat, bakat, dan bahkan latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai seorang pendidik, kita perlu berupaya untuk menyesuaikan strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan anak didik kita yang beragam tersebut. Berdasarkan BSKAP hasil revisi tahun 2024, bahwa gaya belajar itu merupakan preferensi cara belajar. Sebagaimana hobi, minat, gaya belajar ini juga merupakan preferensi mereka untuk berubah dan berkembang dari segi belajar. Seseorang bisa lebih dari satu preferensi belajar agar dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda-beda. Dan bahkan justru ini dapat memperkaya dan juga dapat mempermudah mereka untuk lebih berkembang dari gaya belajar mereka. Untuk itu, di sini saya akan berbagi praktik baik tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan anak didik. Kemudian, di sini saya akan menerapkan mata pelajaran biologi pada topik sistem ekskresi di kelas 11 melalui kolaborasi kreatif dan dengan pendekatan multimodal. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi, IPA 1. Dengan doa dan mohon disiapkan kepada ketua. Kepada ketua silakan. Berdiri. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, pujian serta syukur Bapa kami aturkan kehadapan-Mu, di mana atas berkat-Mu kini kami dapat berkumpul pada kelas ini Bapa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Ibu. Salam Imam Bude. Selamat pagi, salam Imam Bude dan silakan duduk. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran juga, supaya kita nanti selama proses pembelajaran lebih nyaman, pastikan dulu posisi duduknya sudah nyaman dan pastikan tidak ada sampah di sekitarannya. Silakan diperiksa dulu posisi duduknya. Kemudian, apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Tidak. Semua ya. Apa yang terjadi jika ginjal kita tidak berfungsi dengan baik? Di sini rata-rata pasti sudah tahu ya bahwa kita memiliki ginjal. Ada berapa ginjal kita? 2. Jadi kalau kondisinya tidak berfungsi dengan baik, kira-kira apa yang terjadi? Kemudian apa dampaknya bagi tubuh kita? Yang pertama, nanti kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa? Yaitu organ-organ dari ekskresi, mengidentifikasi organ dari si ginjal saja, mulai dari struktur morfologinya sampai ke bagian dalam atau bagian anatomi. Kemudian yang kedua, nanti kalian juga diharapkan mampu untuk menjelaskan bagaimana tahap-tahap dari proses pembentukan urin. Tadi di gambaran awal memang sudah Ibu katakan bahwa organ ekskresi itu bukan cuma satu, ada beberapa organ ekskresi dalam tubuh kita. Seperti yang sudah Ibu tampilkan di sini, ada kulit, ada ginjal, ada hati, bahkan paru-paru. Yang pertama yaitu struktur umum atau morfologi dari si ginjal. Ginjal kita itu tadi sudah Ibu tanya ya, ada berapa tadi? 2. Atau ada satu pasang yang letaknya berada di bagian pinggang kita bagian belakang atau dengan ukuran sekitar 10 cm. Dari 5 kelompok yang sudah Ibu bentuk, nanti kalian bebas membentuk kelompoknya dimanapun, tapi nanti mohon disisihkan bagian pinggir kelas kita karena nanti akan Ibu bentuk stasiun. Apa itu stasiun Bu? Yaitu tempat kalian berhenti atau tempat kalian berpindah dari stasiun satu ke stasiun berikutnya. Selesai proses pembentukan urin itu baru ditampung melalui ductus connectivus yang disalurkan nanti melalui vesika urinaria atau pembentuk. Oke? Salah satunya yaitu buang air kecil yang penting dengan mengeluarkan urin. Organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Kenapa? Pengen dulu. Jadi gitu ya. Jadi kayak mana?
pas mau resep aduan. Lanjut. Oke. Ada ginjal kronisnya dulu kan, gitulah proses hemodialisisnya pada ginjal. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Dan di sini kan ada mekanisme pembentukan urin itu ada terjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap filtrasi, yang kedua ada tahap reabsorpsi, yang ketiga ada tahap augmentasi. Yang dimana pada tahap filtrasi, reabsorpsi maupun augmentasi memiliki keterikatan ataupun keterkaitan antara satu dengan yang lain. Presentasi kami tentang mekanisme pembentukan urin jika ada kesalahan kata mohon Seperti yang kata itu tadi itu ginjal terbagi atas 3 bagian. Sebenarnya ada 2, tapi kita jadi 3. Yaitu kompleks atau bagian luar, dan juga bagian dalamnya itu sebagai ventral, dan juga renal sebagai salah satunya. Nah, di sini juga teman-teman terdapat yang namanya nefron ini terdapat itu di sini. Nah, dalam saat ginjal ini terdapat di pencernaan sampai meningkat nefron dalamnya. Kita akan mempelajari bagaimana sih caranya hemodialisis itu. Seperti yang sudah kita lihat, ada seorang pasien yang mengalami penyakit ginjal kronis, yang dimana dia akan melakukan pencucian darah. Tahap pertamanya itu tahap darah akan diberikan zat antipenyumbang. Ya, Isa. Saya ingin bertanya, apakah ada pilihan pengobatan lain selain hemodialisis kronis? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selain hemodialisis itu ada 2 cara lain untuk melakukan pencucian darah. Yang pertama itu bisa kita ketahui adalah dialisis peritoneal. Yang kedua adalah transplantasi ginjal. Nah, dari hasil presentasi kalian tadi, Ibu rasa sudah sangat maksimal proses pembelajaran kita. Tetapi untuk memastikan lagi apakah kalian sudah benar-benar paham dari materi kalian itu, nanti ada Ibu kasih tugas. Dan sebelum itu, Ibu ingin 1 atau 2 orang dari kalian untuk membuat kesimpulan. Siapa kira-kira yang bersedia? Jonathan. Terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi kita hari ini adalah bahwa sistem ini adalah sangatlah berperan penting dalam menjaga keseimbangan internal tubuh yang dimana ekspresi manusia adalah ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, semua organ ini berfungsi untuk menjaga kestabilan cairan, pH, dan komposisi kimia lainnya. Oke, tepuk tangan untuk Dan sehingga kita tahu bagaimana cara mengobatinya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Baik lagi dalam berkontribusi dalam kelompok maupun desa. Oke, tepuk tangan juga. Dan rangkaian pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kita sudah selesai. Dan kembali lagi mengingatkan, tadi ada tugas mandirinya dan itu sebagai tantangan untuk kalian, terkhususnya bagi kelompok 3, 4, dan juga 5. Karena kalian memiliki tantangan yang lebih daripada kelompok yang lain. Nah, kemudian sebagai apresiasi Ibu, karena kita semua berhasil melaksanakan pembelajaran dengan baik, maka tepuk tangan untuk kita semua. Pembelajaran kita sudah selesai. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi. Demikian hasil praktik baik saya tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan multimodal dengan kreatif dan juga kolaborasi. Semoga penerapan praktik baik yang saya bagikan bisa berdampak baik dan bisa menjadi inspirasi bagi seluruh pendidik di Indonesia. Salam Merdeka Belajar.